Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan tentunya saya pemirsa Rina Reski, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 17 November 2022. Berita. Berita pada pagi hari ini diawali dari Komisi 6 DPR RI yang meminta PT KAI dan PT KCIC agar tidak menetapkan harga yang terlalu mahal untuk tiket kereta cepat Jakarta-Bandung. Komisi 6 juga menyoroti agar skema pembagian model dividen laba antara Indonesia dan Cina dibuat secara jelas, mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal. Komisi 6 DPR RI berharap PT KAI dan PT Kereta Api Cepat Indonesia tidak menetapkan harga tiket yang terlalu mahal agar masyarakat tertarik menggunakan jasa kereta cepat untuk perjalanannya. Harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung berkisar di angka Rp150.000 hingga Rp350.000 dan waktu tempuh 36 hingga 45 menit. Meski harga tersebut masih dapat berubah, harga tiket kereta cepat dinilai masih tergolong mahal dibanding tiket kereta Argo Parahyangan yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp140.000 untuk waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun mengungkapkan, masyarakat kerap bertanya perihal harga tiket kereta cepat yang seharusnya. Karenanya, ia meminta PT KAI dan PT Kereta Cepat Indonesia Cina untuk serius memutuskan harga tiket. Jangan sampai mahalnya harga tiket membuat masyarakat enggan bepergian dengan kereta cepat. Dan satu lagi, rakyat bertanya, pernah saya dihubungi selalu, berapa ongkos yang efisien, yang layak untuk kami gitu, untuk yang ekonomis untuk kami katanya. Nah, gitu. Itu yang ditanyakan oleh masyarakat. Nah, itu yang harus jadi pemikiran PR di Rut KAI dan jajaran, berapa sih ongkos yang layak Jakarta-Bandung? Jangan nanti ongkosnya senilai pesawat, akhirnya tidak ada yang naik. Kereta api cepat mangkrak lagi tuh kereta gitu. Nah, itu masukan kami kemarin gitu. Menurut Rudi, skema pembagian modal dividen laba antara Indonesia dan Cina harus jelas, mengingat proyek kereta cepat butuh waktu 38 hingga 40 tahun untuk kembali modal. Ken dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, di sini pemerintah dan juga DPR RI mulai melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan atau RUU PPSK. Dan di sini Komisi 11 DPR RI akan mengkaji ulang klausul tentang pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tentunya dengan mempertimbangkan aspirasi dari Forum Koperasi. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pengkajian ulang dan mendalam terkait pasal pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam RUU PPSK guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor koperasi. Pemerintah dan DPR RI mulai melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU PPSK. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan, aspirasi dari Forum Koperasi terkait rancangan undang-undang PPSK harus menjadi perhatian serius, karena koperasi merupakan salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Dan koperasi ini punya jati diri yang harus kita betul-betul kita kuatkan sebagai sokok guru perekonomian Indonesia yang mengedepankan keadilan, mengedepankan gotong royong, kerjasama, dan menaungi ekonomi-ekonomi kecil. Menaungi juga masyarakat yang memang tidak tersentuh oleh perbankan, sehingga keberadaan koperasi ini menjadi sangat vital. Jadi kedatangan para perwakilan dari Forkopi ini betul-betul kami perhatikan dengan baik, dan aspirasi ini tentu akan kita perjuangkan di Panja. Anies berpendapat sektor koperasi membutuhkan regulasi yang tepat selain rancangan undang-undang PPSK. Karena koperasi memiliki sistem pengawasan tersendiri, yaitu dengan pengawasan langsung dari anggota dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Hal ini tentu berbeda dengan usulan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang terbiasa mengawasi perbankan. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengapresiasi prestasi Indonesia yang mendapat pengakuan dari Bank Dunia dalam menangani perubahan iklim. Dan pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, ini perubahan iklim merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia tanpa terkecuali. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berkomitmen untuk terus mengkampanyekan politik hijau, yaitu politik untuk pemerataan ekonomi serta berjuang menyelamatkan lingkungan hidup, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan keadilan antar generasi. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengapresiasi prestasi Indonesia yang mendapat pengakuan aksi iklim dari Bank Dunia. Ia menilai pengakuan itu menjadi bukti Indonesia semakin konkret melangkah maju dalam penanganan perubahan iklim. Muhaimin menyatakan perubahan iklim merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh negara di dunia. Terlebih muncul bukti sains dan data kualitatif yang tidak bisa dibantah bahwa bumi semakin panas, cuaca ekstrim, permukaan air laut naik, dan banjir dalam skala yang ekstrim. Muhaimin mengutarakan 2 solusi mengatasi perubahan iklim. Solusi tersebut yakni perubahan kebijakan dan perubahan perilaku yang dilakukan secara berbarengan. Pasalnya, perubahan di sisi negara tidak akan cukup tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat. Karena itu ya, mari kita manfaatkan terus kesempatan menggunakan harapan dari negara-negara maju untuk memberikan kontribusi buat peran Indonesia di bidang lingkungan hidup. Hutan kita, laut kita, penyangga suhu panas global, kita punya kemampuan. Semua negara harus berpartisipasi. Misalnya contohnya guna yang paling pokok adalah forestrisasi, penghutanan kembali Indonesia. Karena terjadi deforestasi. Itu yang harus dilakukan. Muhaimin berkomitmen bersama terus mengkampanyekan politik hijau, yakni politik yang berkomitmen untuk pemerataan ekonomi dan sekaligus berjuang menyelamatkan lingkungan hidup, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan keadilan antar generasi. Bani, TVR Parlemen melaporkan.
Nah, pemirsa, berita selanjutnya datang dari KPK yang di sini menetapkan Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dan pemirsa, di sini Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko meminta Mahkamah Agung melakukan perbaikan internal. Menyusul ditetapkannya satu lagi Hakim Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. DPR RI mendorong Mahkamah Agung melakukan perbaikan internal menyusul ditetapkannya kembali salah satu Hakim Agung sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, tugas DPR sudah jelas, termasuk bidang pengawasan secara menyeluruh, dan juga melakukan fit and proper test terhadap calon Hakim Agung. Sufmi Dasko menyatakan, keputusan maksimal yang dapat dilakukan DPR RI dalam bidang pengawasan mencabut fit and proper terhadap calon tersebut. Saya pikir tugas DPR sudah jelas, ada termasuk bidang pengawasan. Dan di dalam bidang pengawasan itu juga termasuk pengawasan menyeluruh. Dan untuk Hakim Agung yang kebetulan di fit and proper di DPR, tentunya hal paling maksimal dari bidang pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah memberikan atau memutuskan mencabut rekomendasi fit and proper dari yang bersangkutan. Dan ini kita sudah lakukan, dan saya pikir juga marilah kita juga jangan berunderestimate kepada Mahkamah Agung yang juga pada saat ini juga serius memperbaiki kinerjanya, tapi kalau kemudian 1-2 orang masih ada yang tidak sesuai harapan, ya kita sama-sama dorong Mahkamah Agung untuk memperbaiki internal di dalamnya. Pada hari Minggu 11 November lalu, KPK membenarkan telah menetapkan Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Zikri Yasertodenus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan keuangan khususnya di daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh anggaran yang dikelola benar-benar bisa terrealisasi untuk kemakmuran rakyat. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong BPK RI berperan aktif dan intensif dalam pengawasan keuangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anggaran dikelola dan terrealisasi untuk kemakmuran rakyat. Dalam kunjungan kerja reses, Indah Kurniawati mengatakan, saat ini banyak kalangan masyarakat mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, BPK Perwakilan Jatim menemukan masih banyak pihak yang tidak berhak justru menerima bansos. Menurut Indah, selain penggunaan anggaran berdasarkan prioritas, BPK perlu memperhatikan pemanfaatan atau dampak program yang menggunakan anggaran negara agar benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Anggaran yang minim, ya, itu bisa benar-benar nanti digunakan secara selain spending better juga based on priority serta kemanfaatannya atau dampaknya itu benar-benar bisa dirasakan sekaligus siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima. Sangat penting untuk dibicarakan secara kolektif, secara bersama-sama, tidak hanya Komisi 11 tetapi juga DPR dan dalam hal ini adalah pemerintah agar seluruh anggaran yang bagaimana setiap rupiah yang kita keluarkan itu harusnya berdampak baik bagi bukan hanya pertumbuhan tetapi bagaimana mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi masa traumatik scarring effect dari pandemi kemarin. Indah Kurniati juga meminta BPK Perwakilan Jawa Timur membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peran pemeriksaan terhadap seluruh intensitas secara harmonis dan saling terkait, serta tidak ada ego sektoral. Dari Jawa Timur, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tentunya di sini kembali diperbincangkan. Proyek ini berpotensi molor dalam proses penyelesaiannya karena alasan permodalan. Simak informasi selengkapnya saat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya, di sini mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih jadi perhatian pemerintah. Proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim berjalan lancar, namun pada kenyataannya di lapangan proyek ini mengalami pembengkakan biaya dan target pembangunan yang direncanakan rampung pada Juni 2023 berpotensi meleset. Nah, pemirsa, untuk mengawal serta mempercepat proses penyelesaian kereta cepat ini sesuai target, di sini Komisi 6 DPR RI melakukan pendalaman terhadap penambahan penyertaan modal negara yang tentunya berasal dari cadangan investasi tahun 2022 sebesar 3,2 triliun rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang rencananya akan dimulai beroperasi pada Juni 2023 ini merupakan proyek antara PT Kereta Api Indonesia atau KAI dengan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui PT Beijing Yawan HSR. Untuk mengawal dan mempercepat proses penyelesaian targetnya, Komisi 6 DPR RI kembali melakukan pendalaman terhadap penambahan penyertaan modal negara atau PMN yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022. Dalam rapat antar Komisi 6 DPR RI terungkap, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terkendala kekurangan dana. Menurut perhitungan BPKP, pada Maret 2022 lalu, pembengkakan biaya ada di angka 17,64 triliun rupiah. Namun nyatanya, per September 2022, pembengkakan biaya mencapai 21,74 triliun rupiah. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, pemerintah mengajukan PMN tambahan sebesar 3,2 triliun rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI, Intan Fauzi, menegaskan, sesuai peraturan Presiden, pendanaan kereta cepat dilakukan dengan tahapan konsorsium dari BUMN. Pendalaman pun dilakukan agar PMN dapat digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami belum menyetujui, masih perlu pendalaman lebih lanjut. Sama seperti PMN-PMN lainnya, pada saat memang sudah disetujui, tentunya kami akan melakukan pengawasan. Tapi khusus untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini, karena ini dasar hukumnya sudah ada, artinya dengan perubahan Perpres. Namun baik dari Perpres tersebut, pendanaan ini antara lain adalah dengan PMN dan tahapan konsorsium BUMN dan seterusnya itu yang kemarin sudah dipaparkan baik oleh Dirut Kereta Api Indonesia dan Dirut KCIC, kami masih perlu melakukan pendalaman lagi. Menurut Intan, kereta cepat Bandung-Jakarta harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara. Karena itu, pendalaman terkait PMN terus dilakukan.
seiring dengan pengawasan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mengungkapkan, jika pemberian PMN tambahan disetujui, Dirut KAI dan Dirut PT KCIC harus segera menyelesaikan proyek kereta cepat tersebut sesuai dengan target. Bahwasanya ini uang PMN 3,2 T adalah uang rakyat. Ketika kita akan berikan, kita minta jangan ada markup, pembengkakan lagi gitu. Kalau terus nanti ada markup dan pembengkakan, ini nggak akan selesai. Akan ada permintaan PMN kedua gitu. Nah, itu yang kita tegaskan, ini harus 3,2 ini nanti harus selesai operasi dan kita sama-sama diundang. Rakyat harus melihat gitu. Itu yang kami sampaikan. Harga kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan berkisar di angka Rp150.000 hingga Rp350.000 dengan waktu tempuh 36 hingga 45 menit. Meski harga tersebut masih dapat berubah, harga tiket kereta cepat dinilai masih tergolong mahal dibanding tiket kereta Argo Parahyangan yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp140.000 untuk kelas eksekutif. Dalam kesempatan yang sama, Rudi Hartono Bangun berharap PT KAI dan PT Kereta Cepat Indonesia tidak menetapkan harga tiket yang terlalu mahal agar masyarakat tertarik menggunakan jasa kereta cepat untuk perjalanannya. Dan satu lagi, rakyat bertanya, pernah saya dihubungi selalu, berapa ongkos yang efisien, yang layak untuk kami gitu, untuk yang ekonomis untuk kami katanya. Nah, gitu. Itu yang ditanyakan oleh masyarakat. Nah, itu yang harus jadi pemikiran PR, Dirut KAI dan jajaran, berapa sih ongkos yang layak Jakarta-Bandung. Jangan nanti ongkosnya senilai pesawat, akhirnya tidak ada yang naik. Kereta api cepat mangkrak lagi tuh kereta gitu. Nah, itu masukan kami kemarin gitu. DPR RI meminta kejelasan skema pembagian modal dividen laba antara Indonesia dan Cina. Mengingat proyek kereta cepat butuh waktu 38 hingga 40 tahun untuk mengembalikan modal proyek tersebut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, sekarang kita beralih ke Turki nih pemirsa. Tentunya kalau kita berbicara tentang Turki, tidak bisa terlepas dari sang founding father, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dan di sini pemirsa, Atatürk merupakan di sini pendiri sekaligus presiden pertama Turki di sini. Dia dianggap sebagai bapak revolusi yang mengubah Turki sepeninggal Ottoman yang kental dengan keislaman menjadi negara sekuler modern. Nah, tentunya pemirsa, informasi selengkapnya mengenai Mustafa Kemal Atatürk ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Nah, pemirsa, kalau kita di sini membahas nama Ataturk memang tidak lepas dari Turki. Negara yang terletak di antar benua Asia dan juga Eropa tersebut telah menerapkan pemerintah dan juga konstitusi sekuler sejak awal terbentuk pada tahun 1920-an. Ya, dikarenakan jasa-jasanya rakyat Turki kemudian membuatkan makam yang megah pasca wafatnya Ataturk. Makam ini sekaligus berfungsi sebagai museum untuk mengenang sejarah Turki. Dan tentunya di sini ada sejumlah fakta menarik lainnya pemirsa, yaitu soal makam Ataturk dan di mana apa saja pemirsa faktanya berikut ini kami sajikan faktanya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bagi masyarakat Turki, Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang tokoh besar yang telah membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Sebagai wujud rasa terima kasih atas jasa besarnya tersebut, masyarakat Turki membangun sebuah kuburan atau makam bagi Mustafa Kemal Atatürk dengan arsitektur yang megah. Bahkan pembangunannya membutuhkan waktu 9 tahun. Areanya pun sangat luas di atas bukit di kota Ankara. Makam yang dinamakan Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk itu dalam istilah Turki dinamakan Anıtkabir. Makam ini terdiri dari beberapa bagian, yang setiap bagiannya syarat makna dan perlambang atas perjuangan Turki di masa meraih kemerdekaan usai Perang Dunia I di tahun 1920-an. Sebagai catatan, tidak ada tiket masuk untuk ke tempat ini, alias gratis. Jika datang di musim panas, pengunjung sangat disarankan untuk memakai topi atau kacamata hitam karena matahari sangat terik dan sebagian besar area berada di lokasi outdoor tanpa naungan. Di bagian depan komplek makam yang didirikan dalam 4 tahap di tahun 1944 hingga 1953 ini, pengunjung akan disambut dengan rindangnya pepohonan di Taman Perdamaian. Taman ini memiliki tumbuhan dari 25 negara, melambangkan harmonisasi tanpa melihat latar belakang etnis dan keyakinan. Melipir sedikit dari Taman Perdamaian, ada jalan batu panjang yang disebut Jalan Singa. Di kanan kiri jalan sepanjang 200 meter ini terdapat patung-patung singa yang sedang rebah. Usai melalui Jalan Singa, pengunjung akan dihadapkan pada lapangan luas yang biasa digunakan sebagai tempat upacara. Di lantai lapangan ini terdapat keramik dengan 373 motif karpet era Kekaisaran Ottoman. Di ujung lapangan berkibar bendera nomor 1 Turki di tiang setinggi 33 meter. Bendera ini adalah kebanggaan masyarakat Turki dan tidak akan diturunkan kecuali di hari kematian Atatürk. Bahkan di masa berkabung, bendera yang satu ini tidak pernah turun hingga setengah tiang. Di sebelah kiri lapangan berdiri kokoh Mausoleum Atatürk. Di dalam bangunan megah tersebut terdapat simbol dari makam Atatürk, yaitu peti mati yang terbuat dari marmer merah yang langka. Atatürk sendiri dikuburkan 7 meter di bawah peti tersebut, di dalam tanah sesuai dengan tata cara pemakaman Islam. Kuburannya sendiri berbentuk oktagon dengan gaya arsitektur Ottoman dengan bumbungan bentuk piramida di atasnya. Atatürk meninggal dunia di usia 57 tahun pada 1938 karena sakit ginjal. Dia adalah komandan Gerakan Nasional Turki dalam perang meraih kemerdekaan pasca Perang Dunia I dan menggulingkan pemerintahan Ottoman. Atatürk adalah sebuah gelar yang artinya Bapak Orang Turki yang disematkan pada tahun 1934. Undang-undang Turki melarang nama tersebut digunakan oleh orang lain. Memimpin Turki sejak tahun 1923, Atatürk menghapuskan semua kebijakan Kekaisaran Islam Ottoman dan mengubahnya menjadi lebih moderat. Salah satunya adalah mengikutsertakan wanita dalam parlemen, membuka sekolah campuran pria dan wanita, serta mereformasi bahasa Turki yang dulunya menggunakan alfabet Arab menjadi Latin. Selain dipuja sebagai pembaharu Turki, Atatürk juga dikenal sebagai pria yang flamboyan dengan pakaian yang necis. Berbagai pakaian Atatürk masih tersimpan rapi dalam pameran di museum di lokasi pemakaman tersebut. Mengarungi tempat ini, kita menjadi tahu seberapa besar sosok Atatürk di mata masyarakat Turki dan pengaruhnya terhadap perjuangan negara tersebut dalam mencapai kemerdekaan.
Nah pemirsa, di penghujung acara di sini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 17 November 2022. Ya, diawali pada pukul 10 pagi ini, DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Rapat paripurna ini akan membahas beberapa agenda, diantaranya laporan Komisi 8 terhadap hasil fit and proper test calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022-2027. Yang kemudian akan ada penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap beberapa RUU inisiatif Komisi 2 DPR RI. Selain itu akan ada juga agenda persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Indonesia yang dilanjut dengan pengambilan keputusan. Dan di sini juga pemirsa, pada siang hari pukul 1 siang Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja atau Panja Perguruan Tinggi, dan juga masih pada pukul 1 siang Badan Legislasi DPR RI juga akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ikatan Dokter Indonesia dan juga Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan di sini segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Riri Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. Dan TVR Parlemen, referensi Indonesia.